Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya datang lagi nih, hari pengutipan belum selesai sahabat tani. Nih, baru saja sampai ya. Baju kemarin pun udah basah, jadi ini baju baru lagi nih, jaket baru lagi. Karena setiap harinya kita harus gonta-ganti baju nih sahabat tani, karena bermain basah ya, karena hasil hujan-hujan ya. Jadi ini karena musim kopinya sudah kelewat panen ya, merahnya sudah kelewatan, jadi sudah banyak rontok sahabat tani. Jadi mau nggak mau hujan-hujan ya harus ngutip juga. Yang penting semangat sahabat tani ya, semangat sahabat tani, walaupun saat ini harga lagi nggak menentu ya. Oke sahabat tani, sambil kita ngutip kopi sambil ngobrol seperti biasa ya, setidaknya bisa menjadi masukan, bisa menjadi perjalanan juga buat sahabat tani, bahwa untuk segala sesuatu dimulai dari nol, bertani itu memang butuh kesabaran dan proses, dan banyak sekali rintangan dan tantangan. Tapi kalau kita jiwai, kita niat dengan baik, insya Allah berhasil sahabat tani. Yang penting konsisten ya. Oke, kita lanjut sambil kita cerita. Oke sahabat tani, kita lanjut lagi ngutip ya. Oh iya, saya lupa ya mengambil video hasil panen pengutipan kemarin sahabat tani ya. Saya kira sudah saya rekam, rupanya lupa. Kemarin sudah mencapai 120 kaleng sahabat tani, sesuai prediksi saya ya. Sebenarnya banyak sih anggota saya sahabat tani di bagian sana. Jadi jatah saya di sini sahabat tani, ya kan? Jadi bisa apa tuh, supaya tidak mengganggu batas orang ya. Maksudnya orang ngutip ini kan ada barisan sendiri sahabat tani. Jadi kita jangan ganggu. Jadi kita ambil melalui batas lain ya. Oke sahabat tani, untuk yang 120 kaleng ini baru 4 rantai nih sahabat tani, baru 4 rantai nih. Nah jadi bayangkan aja kalau sahabat tani memiliki lahan lebih luas dan terawat ya, wah saya rasa miliarder nih sahabat tani nih. Itu untuk jual gelondongan aja. Kalau jual nanti yang udah jadi biji sahabat tani, wah luar biasa sahabat tani. Jadi itu tadi saya nggak sempat itu jual-jual model biji sahabat tani, karena beginilah kalau kebun banyak sahabat tani, kewalahan sendiri ya. Oke, alhamdulillah masih banyak ini tertinggal buahnya, mantap. Ini akan menyusul panen ke depan sahabat tani. Tuh ya, yang ini lagi. Oh, tuh licin. Aduh, jatuh saya. Tuh, terpleset sahabat tani. Tetapi kalau tanah masih gembur sahabat tani, memang begitu ya. Kalau kita berjalan terpleset, apalagi di lahan miring sahabat tani. Tuh, lahan miring ini. Alhamdulillah, ini akan menyusul lebih banyak lagi sahabat tani, insya Allah ya. Oke, sambil cerita-cerita kita ya, ngutip kopi sambil cerita sahabat tani.
seperti di video kita sebelumnya ya. Sudah bersih waktu kita lakukan penyemprotan herbisida memakai Sengtop kolaborasi dengan pupuk NPK Posca sahabat tani. Jadi ini lihat sendiri, sama sekali tidak merusak kopi sahabat tani ya. Tuh, buahnya masih segar, berbobot dan gemuk. Tuh. Jadi sama sekali tidak merusak dan tidak mengganggu pertumbuhan kopi, apalagi pembuahan kopi. Ini sahabat tani lihat nih, buah merahnya banyak, alhamdulillah. Itu tandanya tidak terjadi apa-apa dengan tanaman kopi kita semenjak kita aplikasikan herbisida. Nah, di sini juga terlihat sahabat tani ya, tidak terjadi libur pada cabang, ranting, dan daun ya. Itu tadi, seperti waktu itu saya bilang pada sahabat tani, pupuklah sebelum habis buah, jangan setelah habis buah, nanti dia libur sahabat tani. Buktinya mana Pak ya, ini saya ngutip kopi ini udah mulai muncul bunga ini ya, bunga sudah mulai muncul tuh. Karena kita lebih dulu kita berikan pupuk sebelum habis buah, jadi selamat dia, nggak bakal libur. Jadi untuk sahabat tani yang di sana kopinya lagi banyak-banyaknya buah, loh, hati-hati, jangan senang-senang dulu habis buah, nanti kering sahabat tani kalau nggak segera ditanggulangi, apalagi tidak dipupuk segera. Pupuk ya. Nah, jadi ini apa syaratnya untuk pemupukan ini? Sebenarnya ada di video saya sebelumnya sahabat tani. Jadi ya udah saya ulang lagi aja. Untuk seperti ini sahabat tani kan sudah banyak terjadi misalnya kekeringan pada ranting dan daun. Untuk menjaga supaya tidak kering, utamakan dulu nitrogen atau urea sahabat tani. Tapi hati-hati kalau untuk yang sering curah hujan tinggi, sering hujan di kebun, jangan pakai urea. Karena air hujan pun sudah termasuk nitrogen tinggi sahabat tani. Jadi kalau dipaksa apa yang terjadi? Rontok bunganya. Hati-hati, jadi semuanya punya teknik, semuanya harus ada pertimbangan. Nah, semuanya harus dipikir matang-matang sahabat tani, jangan asal-asal. Toh kita sebagai petani kopi kan bukan daunnya yang kita harap sahabat tani ya, tapi buahnya. Tuh, banyak merah ya sahabat tani, alhamdulillah. Wah, ada juga yang bertanya lagi, Pak, itu di kebun Bapak ketinggiannya berapa ya? Sahabat tani, masalah ketinggian itu tergantung kita sahabat tani. Kalau saya ukur ketinggian saya gitu. Tinggi saya misalnya sekitar 140 atau 160 misalnya gitu. Kita buat seperti itu sahabat tani. Nah, jadi itu tak perlu dipermasalahkan sahabat tani. Ya, asal menurut sahabat tani, wah nanti mudah dikutip, mudah pemanenan, ya udah ukur aja segitu jarak ketinggiannya yang ideal sahabat tani. Jadi nggak ada yang rumit ya. Oke sahabat tani, inilah akibatnya kalau ketinggiannya melewati kita. Oke, ini waktu itu mau saya potong, tetapi sayang masih ya, karena buahnya belum tua. Jadi kali ini karena buahnya udah tua, saya udah berani potong. Kenapa gitu? Kalau buahnya tua, kalau udah kita potong pun ini masaknya tetap bagus, pemeramannya tetap bagus sahabat tani. Jadi harus kita potong ini. Oke, karena saya pakai tangan pegang kamera, jadi harus saya matikan dulu ya, nanti udah terpotong baru kita tunjukkan lagi. Oke, sudah terpotong tuh ya, kita lihat tuh, buahnya banyak tapi harus saya potong tuh. Ini nggak ada masalah lagi sahabat tani, karena buahnya sudah tua. Jadi kalau kita peram pun ya tetap masaknya bagus. Jadi kenapa harus dipotong segera? Karena ini nanti tetap nggak bisa kita jangkau.
Nah itulah kadang-kadang, itulah manfaat dari pemotongan atau pemenggalan ya di bagian atas, supaya tidak terlalu tinggi. Oke. Kita putar. Banyak kan buahnya sahabat tani ya. Jadi tempat sahabat tani kalau memang udah masuk masa tua buahnya, potong saja kalau memang udah terlalu tinggi sahabat tani. Karena kalau nggak dipotong semakin berbunga. Nih buktinya udah keluar bunga lagi sahabat tani. Ini ya. Jadi makin kita sayang jadi nggak berani ya, akhirnya ya nggak sanggup kita kutip nanti. Jadinya satu batang yang tadinya cuma siap 5 menit jadi 30 menit. Oke. Ini kan terus berbunga, ini nggak bakal habis-habis sahabat tani. Nanti habis ini muncul nih bunganya. Banyak ya kan? Jadi sampai kapanpun kita nggak berani, nanti yang ada kita kewalahan sendiri waktu ngutip. Nah, seperti inilah nih, makanya saya penggal atasnya. Nah, oke. Nah kalau susah seperti ini kita balikkan lagi sahabat tadi. Oke. Oh iya, hampir lupa saya bahas ya. Nah, jadi kalau yang tadi ya, kita kembali soal yang tadi. Kalau memang di tempat sahabat tani curah hujan tinggi, berarti kan harus dihindari nitrogen ya. Jadi perkuatnya dengan apa Pak? Perkuatnya dengan TSP dan KCL sahabat tani. Ya, TSP itu untuk mempertahankan pembungaan supaya di saat musim hujan tidak rontok. Karena pembungaan itu rontok terjadi banyak akibat ya. Dari akibat nitrogen berlebihan terlalu tinggi, itu yang pertama. Kedua, zat asam dari hujan ya. Nah jadi perlu kita berikan TSP untuk mempertahankan bunga supaya terhindar dari kerontokan sahabat tani. Kalau bunga tidak rontok sudah pasti buahnya berhasil. Berapa Pak dalam per batang? Dalam per batang gak usah banyak sahabat tani. Kalau di collab dengan itu tadi TSP dengan KCL cukup 2 on sahabat tani. Loh kalau banyak dikasih Pak apakah bagus? Bukan bagus Bun, overdosis. Iya sahabat tani, overdosis. Oke, saya bilang tanaman kopi ini nggak perlu banyak-banyak dipupuk sahabat tani. Bukan berarti banyak pupuk banyak buah, nggak juga. Yang paling penting apa Pak? Nah seperti saya bilang, pemangkasan apapun ceritanya sahabat tani. Loh jadi pupuk nggak penting Pak? Loh kami di masyarakat Gayo nggak seluruhnya petani kopi itu pakai pupuk sahabat tani, jangan salah ya. Nah tidak seluruhnya pakai pupuk, tetapi ya buahnya ya bisalah kita sesuaikan. Namanya pun nggak dipupuk ya udah pasti buahnya banyak tapi nggak banyak kali gitu. Oke sudah habis nih merahnya. Oke baru kita peram. Nah ini kopi saya udah terkena jamur upas, udah saya tangani ya. Saya udah coba kasih trichoderma, katanya bagus, tapi ini belum ada perubahan. Nanti kalau memang bagus sahabat tani akan saya review, akan saya bagikan ya. Nah, oke ini kita peram aja, taruh di bawah ya. Tuh. Oke aman. Kita lanjut lagi. Tuh ada 2, 1, 2 yang kena jamur kupas ya, 3. Tuh penyakit yang susah kali obatnya. Oke kita berlanjut ke mari.
Tuh. Ini juga ya. Jadi kalau ada yang bertanya ya sama saya, ini masih ada yang bertanya sih waktu itu ya, pentingan mana, pupuk atau pemangkasan? Jelas yang paling penting sahabat tani pemangkasan. Loh, kenapa akhirnya pemupukan nomor 2? Ya coba bayangin aja sahabat tani, tanpa dipangkas, kasih aja pupuk. Yang makan ya pasti nih, yang paling kuat memakan unsur hara pupuk itu kan tunas air ya, tunas cacing, dan tunas-tunas lain yang nggak bermanfaat sahabat tani. Habis separuh ke situ. Nah jadi makanya tadi saya bilang dibuang tuh semua tunas-tunas yang nggak bermanfaat, baru terakhir dipupuk. Makanya pupuk saya kategorikan nomor 2. Masalah jenis pupuk cuman apa? Kok bagi saya tengok jenis pupuk itu mau pupuk aja apa aja masuk sahabat tani. Pupuk apa aja masuk. Nggak mesti harus pupuk yang miliar ya. Artinya miliar itu artinya satu sak sampai ratusan ribu, ada yang 1 juta ya. Nggak mesti sahabat tani. Yang penting pemangkasan aja. Pemangkasan udah tepat sahabat tani. Gak usah dipupuk, buahnya banyak kok ya. Tak usah pusing-pusing sahabat tani. Tanaman ini nggak sesulit memelihara tanaman anggur ya. Nah jadi ada sahabat kita juga dari Lampung ya, komen ke kita, aduh Pak, seandainya di tempat kami itu bagus Pak Arabica, mending saya beralih ke Arabica. Ya itu kan kembali sama pribadi ya sahabat tani ya. Mana yang menurut sahabat tani yang lebih cocok, lebih banyak cuannya ya itu kan gitu ya. Yang jelas saya juga dulunya petani Robusta, tapi karena nggak ada perubahan apa-apa saya beralih ke Arabica. Alhamdulillah adalah yang sanggup kita beli sahabat tani ya. Ya kita alhamdulillah nggak ada utang-utang sama orang, karena kita masih mampu membelinya sahabat tani. Kita berusaha hidup ya, jangan hutang ya sahabat tani ya. Karena kita ajal kan nggak tahu ya, kalau kita meninggalkan hutang nanti yang sengsara istri anak kita yang menanggung. Itu tadi sahabat tani setelah pemberian TSP KCL. Nah perhatikan juga di sekitar tanaman, usahakan bersih ya, tanaman bersih, jangan sampai duluan rumput yang serap. Kalau kita mau memupuk di saat berumput, yang ada ya habis untuk rumput sahabat tani. Ya pupuk mahal sahabat tani, jadi gunakan dengan baik, telaten ya, dan betul-betul fokus. Pokoknya kunci jawabannya di tanaman kopi ini biar berbuah banyak itu adalah pemangkasan, pemupukan terakhir sahabat tani. Loh, tanaman lain Pak kenapa pupuk duluan? Ya beda tanaman kan beda ya. Nah, jangan disamakan kopi dengan tanaman lain. Terus ada yang menanya lagi ya, Pak, tapi ada dengar kabar katanya pohon alpukat bagus untuk naungan kopi, tapi buktinya nggak ada tuh terkena jamur kupas yang menular dari pohon pokat. Itu bukan nggak, tapi belum sahabat tani. Iya, tapi belum. Saya juga banyak mengunjungi petani kopi yang memakai naungan pohon alpukat, tapi 70% mereka mengatakan menyesal sahabat tani. Kenapa menyesal? Pertama, kalau naungannya pohon pokat sahabat tani, pohon pokat termasuk unsur haranya itu sangat kuat menyerap ya. Jadi kalau kita pupuk pun kopi menyerapnya ke dia juga sahabat tani. Itu yang pertama. Yang kedua, dari penyelidikan kami turun ke lapangan sahabat tani, semua petani baik di Bener Meriah dan Takengon mengatakan lebih baik kita budidaya alpukat, khususkan budidaya alpukat, jangan dicampur dengan kopi. Kenapa? Karena buah kopi berkurang sahabat tani. Nah untuk sahabat tani semua yang naungannya pakai pohon alpukat, coba aja cek sendiri ya. Yang seharusnya pohon kopinya berbuah lebat,
nggak jadi berbuah lebat karena terganggu oleh alpukat yang dijadikan naungan. Saya mengerti, saya tahu kenapa pokat dijadikan naungan, karena pokat menguntungkan ya gitu ya. Nah, daripada lam turu. Tetapi ya perlu tahu efeknya. Tuh, saya juga banyak menanam alpukat waktu saya belum tahu ya tentang bahayanya pokat. Akhirnya begitu saya tahu, udah saya tebang pakai sinsu sahabat tani. Saya ganti dengan lam turu. Loh, seberapa penting Pak lam turu ini untuk tanaman kopi? Ada juga yang bilang katanya nggak terlalu penting. Masalah penting nggak penting, kembali mah sahabat tani sendiri ya. Nah, udah tentu kita begini sahabat tani, udah tentu ya. Kalau kita bertani kopi kan pasti hasilnya inginnya di kopi. Tetapi biar dapat hasilnya dua sekaligus, ditanamlah alpukat sahabat tani. Akhirnya ujung-ujungnya sahabat tani, buah kopi yang berkurang. Tuh, buah kopi yang berkurang, padahal kita kepingin buah kopinya melimpah, tapi kok asik berkurang terus, padahal udah dipupuk. Nah, bukan salah pupuk sahabat tani, tapi pupuknya sudah banyak terserap, termakan oleh alpukat sahabat tani. Jadi kalau ada tempat sahabat tani alpukatnya belum terserang, pasti bakal terserang juga sahabat tani, bakal terserang. Kalau nggak hari ini, besok atau tahun depan. Nah, ini buahnya sampai ke dalam. Alhamdulillah. Nih sahabat tani ya, kita keluar. Nih kita keluar kayak nggak ada pun buahnya ya. Ternyata mainnya di dalam sahabat tani. Tuh, mainnya di dalam. Ini lagi ya. Kalau Ateng Super biasanya buahnya main di luar sahabat tani. Tapi kalau kopi borbor biasanya main di dalam. Terlihat dari luar kayak nggak ada buah, tapi dalamnya banyak. Ya, ini buktinya ya, tuh Ateng Super. Ya. Oke, jadi bagaimana Pak caranya Pak? Kan gitu ya. Ini kita kembali masalah alpukat tadi. Caranya, sediakan lahan khusus sahabat tani. Kalau memang mau budidaya pokat, khususkan pokat saja, jangan dicampur. Karena apa sahabat tani? Petani yang sudah menjadikan alpukat naungan kopi sudah banyak mengeluh, sudah banyak menebang sahabat tani. Ini di wilayah kami ya sahabat tani ya. Kalau wilayah sahabat tani entah di Lampung, entah di mana, entah mungkin di Jagung juga, saya nggak tahu itu ya. Yang jelas di tempat kami ini sudah banyak dilakukan penebangan karena sudah tahu ya. Sudah tahu ya, itu tadi berkat informasi dari bapak-bapak penyuluh pertanian ya, mengatakan bahwa penyakit jamur upas Leukosarium itu datangnya dari pokat sahabat tani. Nah, kita masuk dari dalam. Tuh sahabat tani, merah semua nih ya, merah semua. Ini, wah mohon maaf agak gelap di dalam nih karena nggak masuk sinar matahari ya. Dan di sini mendung, asik mendung aja, hampir setiap hari hujan sahabat tani. Jadi ya kayak gitulah. Nah, jadi sebaiknya sahabat tani lam turu sahabat tani. Lam turu, kenapa harus lam turu? Dari nenek moyang kami pun sudah pakai lam turu sahabat tani. Dari nenek moyang kami pun sudah tahu ternyata banyak bahayanya tanaman lain kok dijadikan naungan, makanya akhirnya beralih ke lam turu. Nah, jadi kalau kita di zaman sekarang ini berdebat, bilang mana ada, kan naungan itu kan bebas, apa aja boleh katanya. Ya kan gitu ya. Nah, tapi lihatlah sahabat tani buahnya, kita lihat memang ada, tapi kurang. Kita maunya kan melimpah. Kan gitu ya. Walaupun kita tahu ya pokat harganya mantap, ya kan gitu ya. Tapi seimbangkan sahabat tani, kalau memang mau bertani pokat, khususkan di lahannya itu pokat. Nah, makanya di tempat saya ini semua udah saya tebang pokat sahabat tani. Saya ganti sama lam turu. Karena udah tahu sahabat tani. Jadi maka kita kok udah tahu duluan ini sahabat tani, jangan tunggu menyesal. Udah kena nanti kopi kita habis dalam per hari 20 batang, 30 batang terkena
Leukopsarium tadi ya, jamur upas tadi, baru kita menyadari, baru kita bongkar ya. Untuk apa lagi kan, harus dari nol lagi. Habis itu sahabat tani jangan salah, tanah yang sudah terkontaminasi Leukopsarium, kalau kita tanam bibit lagi, kena lagi dia seterusnya. Ayo, nah itu dia sahabat tani. Makanya kalau ada tempat sahabat tani yang pokoknya masih bagus, masih berbuah banyak, tengok saja nanti sahabat tani, pasti buahnya berkurang, bukan didoakan ya, tapi ini karena kita meneliti, kita kasih yang terbaik untuk sahabat tani. Jadi Pak, kembali lagi ke Lamtoro. Kenapa harus Lamtoro Pak? Nah, pertama, Lamtoro ini sahabat tani, kelebihannya di saat kemarau mampu menyimpan air, itu kelebihannya. Kedua, walaupun berpohon rindang sahabat tani, cahaya matahari tetap masuk. Nah, jadi kalau pohon pokat sahabat tani kok udah rindang, sudah pasti gelap, sudah pasti tanaman kopi kita walaupun dipangkas nggak berkembang, nggak bakal mau dia berbuah sempurna sahabat tani. Ya sahabat tani yang punya pohon alpukat pasti paham itu. Cobalah perhatikan, pasti gelap di bawahnya. Habis itu sahabat tani, alpukat itu daunnya panas sahabat tani. Daunnya panas, tapi itu susah terurai. Nah, susah terurai dia. Nah, jadi untuk petani kopi yang ada menanam alpukat, coba aja cek daun kering dari alpukat. Cukup susah hancur sahabat tani. Malah kalau kita remas, krek-krek suaranya gitu ya. Tidak mau hancur jadi tanah, malah dia kaku kasar gitu ya. Nah, kita ngomong langsung dari apa yang telah kita dapat sahabat tani, dan didukung oleh bapak-bapak maestro kita dan penyuluh pertanian kita. Nah itu ya, jadi penting mana, Lamtoro apa alpukat? Sudah jelas Lamtoro, karena saat kemarau mampu menyimpan air cadangan, jadi mampu berbagi untuk tanaman kopi supaya tanaman kopi tidak kering. Makanya coba sahabat tani perhatikan tanaman kopi orang yang naungannya semua Lamtoro. Coba perhatikan di musim kemarau sahabat tani, daunnya masih segar, daunnya segar, buahnya banyak ya, kesuburan tanah terjaga. Karena kalau alpukat ini kita ngomong sederhana aja, nggak usah ilmiah ya. Pokat ini sangat kuat menyerap unsur hara tanah.